بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Suaranya beda ya dengan tadi ketika imam. Taib ikhwani fidin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan mengupas faidah demi faidah yang terkandung di dalam surah Al-Insyiqaq. Ikhwani fidin rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Insyiqaq adalah surat Makkiyah ittifaqan. Para ulama sepakat bahwasanya Al-Insyiqaq adalah surat Al-Makkiyah. Dan di antara nama-nama surah Al-Insyiqaq adalah surat Insyaqqat, surat Idza as-samaa'u insyaqqat, dan surat Al-Insyiqaq yang ada di dalam mushaf-mushaf kita. Adadu ayatiha wa kalimatiha wa hurufiha wa hiya kalimuha mi'atun wa tis'u kalimatin. Kata-kata yang terkandung di dalam Al-Insyiqaq adalah 109 kata. Wa hurufuha 430 harfan. Adapun hurufnya ada 430 huruf. Surat ini adalah surat yang memiliki beberapa keutamaan, di mana fa barakallahu fikum, keutamaan yang pertama, Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan bahwasanya barang siapa yang ingin melihat bagaimana ngerinya hari kiamat seolah-olah dia melihat di depan matanya, maka bacalah surat tersebut, yaitu surat Al-Insyiqaq. Nabi mengatakan, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin. Barang siapa yang ingin melihat bagaimana hari kiamat terjadi seolah-olah ada di hadapan matanya, maka bacalah 3 surat ini. Idza as-samaa'u insyaqqat, idza asy-syamsu kuwirat, yang kedua idza as-samaa'u fadarat, yang ketiga wa idza as-samaa'u insyaqqat. Jadi 3 surat ini fabarakallahu fikum menceritakan bagaimana ngerinya hari kiamat. Apabila kita mentadaburinya, menghayatinya, maka kata Nabi seolah-olah kita melihat hari kiamat di depan mata kita. Dan keutamaan yang kedua adalah di dalam surat tersebut terdapat ayat As-Sajdah, di mana Nabi alaihi salatu wasalam ketika membaca wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun fa sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha. Naqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u insyaqqat. Artinya idza as-samaa'u tasadda'at
wa tafattarat bil ghamami yaumal qiyamah. Apabila langit telah terpecah, wa tafattarat bil ghamam, kemudian terbelah dan mengeluarkan asap pada hari kiamat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat wa ata'at amra rabbiha fima amaraha bihi minal insyiqaq wa haqqa laha an tanqada li amrih. Kemudian Allah mengatakan wa adinat li rabbiha wa huqqat, maka langit pun taat menunaikan perintah yang telah Allah perintahkan kepadanya, yaitu membelah diri. Dan memang sepantasnya lah langit itu tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, artinya wa idzal ardu busitat wa wusi'at wa dukkat jibaluha fi dzalikal yaum. Dan apabila bumi telah diratakan dan diluaskan dan kemudian dicabut gunung-gunung pada hari itu, wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa qadafat ma fi batniha minal amwat wa takhallat anhum wa qadat li rabbiha fima amara bih wa haqqa la an tanqada bi amrih. Maka kemudian Allah mengatakan wa alqat ma fiha wa takhallat, maka bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya dari mayat-mayat yang telah mati dan mengkosongkan dirinya dari mayat-mayat tersebut. Dikeluarkan semua mayat-mayat atau manusia di dalam kuburnya, dan bumi saat itu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan memang sepantasnya lah bumi taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengatakan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Artinya ya ayyuhal insan innaka sa'in ila Allah wa 'amilun a'malan min khairin aw syarrin thumma tulaqillaha yaumal qiyamah fayujazika bi'amalika wa bi fadlihi au adlih allan yarji'a. Allah mengatakan wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala sembari beramal dengan amalan-amalan, baik itu amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Kemudian kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan di saat itulah Allah akan membalas semua perbuatan-perbuatanmu dengan keutamaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bisa kembali. Allah kemudian mengatakan fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Artinya fa amma man utiya sahifata amalihi biyaminih wa huwa mu'minun bi rabbih fasawfa yuhasabu hisaban sahlan wa yarji'u ila ahlihi fil jannati masrura. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya barang siapa yang pada hari kiamat nanti diberikan lembaran-lembaran amalannya dengan tangannya, dikasih rapot amalan dan diterima dengan tangan kanannya dalam keadaan dia beriman kepada Rabbnya, maka orang itu akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yarji ila ahli fil jannati masruran, dan dia kembali berkumpul bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama suaminya, bersama anaknya dalam keadaan gembira di dalam surga. Ini golongan kanan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Artinya wa amma man utiya sahifata amali min wara'i dhahri wa huwa al-kafiru billah
fasawfa yad'u bil halaki wathubur. Barang siapa yang diberi amalan rapotnya dari belakang punggungnya dan dia adalah orang-orang yang kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyeru, akan mengatakan celaka aku dan binasa aku, melaknat dirinya sendiri. Wa yadkhulun nar muqasiyan harruha, ia masuk dalam neraka yang panasnya menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi fid dunya masruran maghrura. Orang kafir itu dahulu di dunia masruran, bergembira bersama keluarganya, terlena oleh dunia dan kemaksiatan dan kekufurannya. La yufakir fil awaqib, gak pernah berpikir akibat dari perbuatan-perbuatan mereka, gak pernah memikirkan. Kenapa demikian? Innahu dhanna alla yarji'a ila khaliqi hayyan lil hisab. Karena dia menyangka bahwasanya tidaklah akan pernah dikembalikan lagi kepada sang penciptanya dalam keadaan hidup untuk dihisab. Bala sayu'iduhu Allah kama bada'ahu wa yujazihi ala amalih. Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan dia sebagaimana Allah mengawali permulaannya. Allah akan kembalikan, Allah akan ciptakan kembali dalam keadaan utuh, hidup. Kemudian Allah akan membalas semua perbuatan-perbuatannya. Inna rabbahu kana bihi basira aliman bihalihi min yaumi khalqihi ila an ba'athah. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui tentang keadaan orang tersebut sejak dia diciptakan hingga Allah membangkitkan dia pada hari kiamat. Kita bahas 1 sampai 15 dulu. Jika tersisa waktu kita akan lanjutkan. Semoga selesai 25 ayat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala menceritakan sedikit dari gambaran ngerinya hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dari dua ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya nanti pada hari kiamat langit akan terbelah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada langit, terbelahlah wahai langit, maka langit pun tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk terbelah. Na'udzubillah, kalau terbelah Pak, idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Kalau langit dibelah, maka bintang-bintang otomatis akan jatuh. Enggak ada yang bisa melindungi kita dari bintang-bintang yang ada di atas langit. Na'udzubillah min dzalik. Nanti di surah Al-Fintor Allah kabarkan bagaimana ketika langit dibelah, maka apa? Bintang-bintang yang di langit langsung apa? Berjatuhan ke bumi. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah permulaan bagaimana kiamat terjadi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan langit untuk terbelah menjadi dua. Di dalam ayat yang lainnya Allah gulung langit. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Luar biasa. Di dalam ayat ini, ayat kedua, fiha annal kauna kullahu mudhi'un munqadun li awamirillah. Perhatikanlah wahai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala itu langit, kemudian bumi yang begitu besarnya, begitu hebatnya, semua tunduk. Alam semesta semua tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka besar, tapi enggak sombong. Sedangkan Anda wahai manusia luar biasa, na'udzubillah, lemah, kadang sakit, kalau pilek ingusan, tapi sombongnya luar biasa. Perhatikanlah bagaimana as-samaa'u syaqqat, al-ardu muddat,
busitat wa wusi'at, semua tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, gak sombong. Tapi kenapa manusia yang lemah, yang fabarakallahu fikum keadaannya berubah-ubah, tidak ada kekuatan pada dirinya kecuali hanya kekuatan yang fiksi, kekuatan yang fatah morgana, yang tidak pernah abadi, kemudian sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ibadah nggak mau ibadah. Lihat aja nanti ketika puasa, disuruh puasa paling di awal-awal saja mereka berpuasa. Ini fabarakallahu fikum betapa dolimnya manusia. Sehingga fabarakallahu fikum Allah ingin mengajak manusia itu berpikir. Ini loh langit yang begitu hebatnya, begitu besarnya, tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau wahai manusia yang lemah, jahil, zalim, kenapa kok sulit untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan dalam surat Fussilat ayat 11, Allah memberitakan kepada langit, i'tina ta'an au karha. Hai langit, datanglah menghadapku dalam keadaan taat maupun terpaksa. Qalata ataina ta'i'in. Langit mengatakan, ya Allah kami mendatangimu, kami menghadapmu ya Allah dalam keadaan ta'i'in, dalam keadaan taat. Awal diciptakan langit dalam keadaan taat. Dan nanti di akhir zaman ketika Allah ingin menghancurkan langit, itu berubah taat lagi. Luar biasa. Idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Inilah langit. Sejak awal diciptakan hingga apa? Di akhir kehidupan. Langit taat kepada Rabbnya, kepada Sang Penciptanya. Kemudian faedah yang ketiga, Allah mengatakan wa idzal ardu muddat. Istudilla bihadil ayah ala anal arda kurawiyah. Kembali dari ayat ini, wa idzal ardu muddat, memberikan dalil banyak bumi itu bulat. Kapan bumi itu rata? Nanti ketika pada hari kiamat Allah akan ratakan bumi ini. Barakallahu fikum. Dan ini sudah bisa kita lihat di depan mata kita. Kenapa kok kelihatan datar? Ya karena saking luasnya sehingga kelihatan datar. Terbukti ketika kita lihat laut, ketika kita lihat tanah yang terbentang, akan apa? Lama-lama orang yang di dalamnya apa? Mengecil dan tenggelam dalam bumi. Dan ini juga barakallahu fikum telah dilihat barakallahu fikum di yang katanya apa, di luar angkasa sana melihat bumi adalah bulat. Termasuk beberapa astronot Saudi telah melihat sendiri bumi itu adalah bulat. Jadi barakallahu fikum, kalian buat wa idzal ardu muddat dijadikan dalil bahwasanya bumi itu bulat dan akan muddat diratakan dan diluaskan ketika pada hari kiamat. Kemudian faedah yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Kembali takrir aqidah al-ba'th wal jaza wa bayan muqaddimatihi fi inqilabil qaul. Di dalam ayat ini kembali penetapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adanya kebangkitan dan pembalasan atas semua amalan-amalan manusia. Wa alqat ma fiha wa takhalat, semua yang ada di dalam bumi dari manusia mesin telah mati, Allah akan keluarkan semua dan tidak ada tersisa sedikit pun, ya tidak tersisa satu pun dari manusia yang tertinggal di alam kuburnya. Semua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa idzal quburu bu'thirat. Semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil dari sekian dalil tentang apa? Adanya hari kebangkitan. Kemudian faedah yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Di dalam ayat ini bayanu hatmiyatil liqa'il insan rabbah,
penjelasan tentang keharusan atau kemestian manusia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa lari. Allah mengatakan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika. Engkau sekarang sedang dalam perjalanan menuju Allah famulaqi, dan pasti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwanya setiap manusia pasti ya, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah mengatakan afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Wahai manusia, apakah engkau menyangka bahwasanya engkau diciptakan di muka bumi ini abatha, sia-sia, gak ada tujuan, la yunha wa la yu'mar, gak ada larangan, gak ada perintah, bebas. La. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau juga menyangka bahwasanya engkau dibiarkan di dunia kemudian mati dan tidak akan pernah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa barakallahu fikum, pasti wahai manusia, kita akan mati dan kemudian nanti akan dibangkitkan kembali. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keenam, masih di ayat yang keenam, bahwasanya ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, annal insan sayulaqi ma amilahu min khairin aw syarrin. Kembali seperti surat Al-Zalzalah, bahwasanya manusia akan mendapati semua perbuatan-perbuatannya, baik yang buruk maupun yang baik, semua akan dia dapatkan. Dalam surat Al-A'la gimana? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kamu akan dikembalikan kepada kami dan hisabmu, perhitungan amalmu juga apa? Menjadi tanggung jawab kami. Naam, semua manusia akan mendapatkan fa barakallahu fikum, amalannya akan dihadapkan kepada dirinya. Na'udzubillah. Ya ayyuhal insan, masih di ayat ke-6, faedah yang ke-7, bahwasanya alla malja'a lahum wala manja illa illallah. Bahwasanya fa barakallahu fikum, pada hari kiamat maka tidak ada tempat untuk lari dan selamat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla la wazar ila rabbika yauma idinil mustaqar. Tidak ada tempat untuk bisa kabur wahai manusia. Lari kemana? Enggak ada. Semua akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar dan kemudian akan dihisab di padang tersebut. Faedah yang ke-8. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, memberikan faedah kepada kita fadilatu wa najatu man utiya kitabahu biyamini, keutamaan dan keselamatan orang-orang yang diberi kitab amalannya dengan tangan kanannya. Allah memuliakan dia sampai-sampai ketika memberikan rapot amalannya apa? Dengan tangan kanannya. Hada min babi takrim. Ini menunjukkan keutamaan dan keselamatan orang-orang tersebut. Makanya ketika seorang itu dikumpulkan kemudian diberi rapot amalan kok dari arah kanannya, diterima dengan tangan kanannya, berarti itu tanda bahwanya dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamanya? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allahu akbar. Faedah yang ke-9, di dalam ayat ini orang-orang yang diberi amalan, kitab amalannya dengan dari arah kanannya, Allah akan hisab, Allah akan hitung amalannya, hisab amalannya dengan hisab yang ringan. Apa ini hisab yang ringan? Artinya enggak mendetail, enggak semuanya dihisab amalan-amalan buruknya. Allahu akbar. Jadi kalau ada orang fa barakallahu fikum dihisab dan hisaban yasira, artinya semua amalannya enggak dihisab.
Ada yang disembunyikan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak dibongkar di depan umat-umat manusia di padang mahsyar nanti. Makanya fa barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam berdoa. Di dalam salatnya beliau mengatakan, berdoa kepada Allahumma hasibni hisaban yasira. Doa Rasulullah. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah di dalam salatnya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan ya Allah. Masya Allah. Rasulullah selevel baginda Rasul alaihi salatu wasallam, makhluk yang terbaik, nabi yang terbaik, masih memohon kepada Allah hisab yang ringan. Pada jelas beliau adalah sebagai pembuka pintu surga. Jelas-jelas beliau tidak akan pernah melewati neraka, tapi masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau kita pernah nggak Pak baca ini? Ya Allah, ringankanlah hisabku. Sebagian mungkin baru tahu doa ini di kajian ini. Sebagian pernah tapi nggak pernah baca. Ini penting. Bahkan dinukilkan doa ini barakallahu fikum sebelum salam dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah baca doa apa? Berlindung dari 4 keburukan, beliau kemudian membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi kebanyakan Rasulullah SAW ketika selesai membaca tasyahud, maka beliau memperbanyak doa sebelum salam. Nabi mengatakan, idza ista'adza minal arba' falyad'u bima syaa. Apabila engkau telah selesai membaca 4 perlindungan ini, maka berdoalah dengan doa yang kamu inginkan. Jadi jangan keburu-buru. Pengen kemana coba? Pengen jalan-jalan sama istrinya, sholatnya akhirnya terburu-buru, baca tasyahud langsung assalamualaikum, assalamualaikum. La. Ya. Waktu yang mustajabah dikabulkan doa diantaranya adalah sebelum salam. Woles, slow, santai aja, doa dulu. Ya, masalah dunia nanti barakallahu fikum akan datang. Gunakan, manfaatkan doa sebelum salam untuk memperbanyak doa. Di antaranya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, fa barakallahu fikum, ini orang-orang yang akan mendapat hisab yasir adalah orang-orang yang fa barakallahu fikum, itu orang tersebut tidak semua amalannya dihisab. Justru sebagian besarnya ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni sebagaimana nanti dalam hadis yang akan kita sebutkan. Masalah hisab Anda nggak perpanjang ya. Nanti di khutbah Jumat aja masalah hisab. Insyaallah taala. Biar kita selesai 1 surat. Karena pembahasan hisab panjang. Nah, kemudian faedah selanjutnya. Nanti kita akan ambil khutbah Jumat tentang hisab insyaallah taala. Karena pas kalau buat khutbah Jumat. Biar teriak-teriak katanya. Faedah keberapa sekarang? 10 ya. Yang ke-10, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Di dalam ayat ini memberikan faedah bayan farhati man u'tiya kitabahu biyamini. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahagianya orang-orang yang diberi amalan dengan tangan kanannya. Sampai mengatakan, "Ha umqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, fa huwa fi 'isyatir radiyah." Senang banget. Ini kitab yang sudah kita tunggu-tunggu, kitab yang kami terima dengan tangan kanan kami. Dan kami sudah dulu yakin ini akan hisab, pasti akan terjadi. Yakin benar orang beriman. Makanya senang sekali. Berbeda dengan nanti golongan yang kedua. Jadi barakallahu fikum, golongan orang yang beriman dia akan berbahagia, senang sekali. Setelah dapat amalan rapotnya, amalan-amalannya, kemudian dibuka ternyata alhamdulillah, ternyata semuanya telah ditutup
aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia segera berju ke keluarganya di dalam surga. Masya Allah. Faedah yang ke-11, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Lawan dari golongan yang pertama. Di dalam ayat ini memberikan faedah bahwasanya halaku man utiya kitabahu bishimali. Di dalam ayat ini memberikan faedah tentang binasanya orang-orang yang diberi rapot amalan dari arah kirinya. Dalam ayat ini dari arah punggungnya. Sehingga faedah yang ke-12, fasawfa yad'u thubura. Orang-orang tersebut di dalam ini memberikan apa faedah, bahwasanya mereka melaknat diri mereka sendiri. Binasa aku, celaka aku. Dia mengatakan, ya laita ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan, wa wudi'al kitab fataral mujrimin musyfikina mimma fi. Kamu akan melihat nanti pada hari kiamat, ketika hisab telah ditegakkan, orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat kemaksiatan, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melihat muka mereka ketakutan luar biasa ketika melihat rapot amalan mereka ternyata penuh dengan keburukan. Dia mengatakan, ya wailatana, duhai celaka kami, ma li hadzal kitab, apa kitab ini, apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok ternyata semua perbuatanku, yang kecil, yang besar, semua tercatat di dalam rapot amalan tersebut. Mencela dirinya. Thuburo, binasa aku, celaka aku. Ini keadaan fabarakallahu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fabarakallahu fikum, hati-hati wahai kaum muslimin. Jangan sampai kita termasuk golongan asyimal. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faidah yang ke-13. Wa yasla sa'ira. Di dalam ayat ini, anna takdibil ba'di sababun lil 'adzabi wal halak. Mendustakan kebangkitan merupakan sebab orang itu disiksa dan binasa. Wa yasla sa'ira, fabarakallahu fikum, memberikan faedah bahwasanya orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, maka akan menjadi sebab dia akan mendapatkan siksa dan kebinasaan. Wa yasla sa'ira. Faedah yang ke-14, innahu kana fid dunya masruran fi ahlihi bittiba'i hawa wa rukubi syahwatihi wa iqtirafil ma'asi farihan bidunya la yufakkir fi aqibati amalihi wa la yakhafu 'adzabal akhirah. Kemudian fabarakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang keberapa? Faedah yang ke-14, bahwasanya fabarakallahu fikum, mereka kenapa kembali dari kebinasaan? Karena dahulu di dunia masruro, dalam keadaan bahagia bersama keluarganya, di dalam apa? Ketaatan? La. Dulu orang-orang yang yasla sa'ira akan menghuni neraka, dulu di dunia berbahagia dengan keluarganya, tertawa-tertawa dengan mengikuti hawa nafsu mereka, tenggelam di dalam syahwat-syahwat mereka dan kemaksiatan mereka, cinta dengan dunia, lebih cinta pada istrinya, lebih cinta pada anak-anaknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Lupa ibadah, lupa sedekah, lupa beramal dengan amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. La yufakkir fi aqibati amali.
Orang-orang tersebut ketika bermaksiat gak pernah berpikir dampak negatif atau efek dari perbuatan dia nanti. Pernah orang-orang ketika minum khamr, berzina atau bermaksiat berpikir nanti gimana akibatnya nanti perbuatan dia? Lah. Ketika dia terus menerjang dan kemaksiatan tersebut, berarti dia nggak pernah berpikir apa dampak dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu ketika orang nggak pernah berpikir akibat buruk dari perbuatan kemaksiatan tersebut, dia akan berani bermaksiat. Tetapi kalau orang itu berpikir 1000 kali, ini kalau saya berzina, na'udzubillah, atau berbuat ini dan itu di kemaksiatan, akibatnya seperti ini, maka dia akan takut dan akan menghindari perbuatan tersebut. Sehingga apa? Barakallahu ini. Kemudian faedah yang ke-15, innahu dhanna alla yahur. Di dalam faedah yang ke-15, Allah mengatakan innahu dhanna alla yahur, bahwasanya orang-orang kafir ini yang terus bermaksiat dan kufur kepada Allah menyangka bahwasanya tidak akan pernah dibangkitkan dan dikembalikan kepada Sang Penciptanya untuk dihisab setelah kematian. Innahu dhanna alla yahur, bahwasanya orang-orang kafir mereka menyangka bahwasanya tidaklah akan sekali-kali dikembalikan kepada Sang Pencipta, kepada Rabb-Nya setelah kematian mereka untuk dihisab, untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua amalan-amalan mereka semasa di dunia. Ini orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatud dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikun illa dahr. Luar biasa orang-orang kafir. Bahwasanya tidaklah kehidupan kami kecuali bahwa kami hidup, kemudian kami mati, dan kemudian kami sudah binasa, habis oleh masa, gak mungkin akan dibangkitkan kembali. Sehingga makanya mereka terus berani berbuat maksiat, terus di atas kekufurannya, karena gak pernah berpikir, gak pernah meyakini, mengimani adanya hari kebangkitan. Yang terakhir adalah faedah yang ke-16, bala inna rabbahu kana bihi basira. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyangkal bahasanya, hai manusia, Allah basirun, Allah Maha melihat, wa muttali'un, dan mengetahui semua perbuatan-perbuatanmu. Fala yakhfa 'alai kufruh aw isyanuh, tidak ada sedikit pun yang tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala di kekufurannya dan kemaksiatan-kemaksiatannya. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bala, tidak seperti itu wahai orang-orang kafir. Innahu kana bihi basira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inna rabbahu kana bihi basira. Allah melihat semua perbuatan yang kecil hingga yang terbesar, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan faedah yang ke-16, ayat ke-16 sampai 25 setelah salat Isya. Nah, semoga alhamdulillah selesai. Insyaallah selesai. Karena faedahnya cuma 5 ayat saja, 5 faedah saja kelengkapan dari surat ini. Baik, nuwasil insyaallah ba'da salatul Isya. Tafadhalu barakallahu fikum. Baik, nuwasil. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala rabbuna jalla wa ala fi suratil Insyiqaq fil ayat as-sadisah 'ashar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasak latarkabunna tabaqan 'an tabaq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala uqsimu bisyafaq, aqsama Allah taala bihmiraril ufuq indal ghurub. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas
Asy-syafaq adalah warna merah yang berada di ufuk ketika matahari terbenam. Wal laili wa ma wasaq, yani wa bil laili wa ma jama'a min ad-dawab wal hasyarat wal hawam wa ghairi dzalik. Dan bersumpah demi malam dan apa yang diliputi, yang terselubung di dalamnya dari binatang-binatang, serangga dan binatang-binatang melata dan buas dan yang lain sebagainya. Wal qamari idza tasaq wa bil qamari idza takamala nuruh, dan demi bulan purnama apabila telah sempurna cahayanya. La tarkabunna tabaqan an tabaq, la tarkabunna ayuhan nas atwaran mutaaddida wa ahwalan mutabayinah, minan nutfah ila al-'alaqa ila al-mudghah ila nafkh ruh ila al-maut ila al-ba'thi wan nusyur. Wala yajuzu lil makhluqi an yuqsima bi ghairillah walau fa'ala dzalik la asyrak. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kenapa Allah bersumpah bahwasanya wahai manusia, keadaanmu telah berubah-ubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya yang berbeda-beda. Dari air mani menjadi al-'alaqah, kemudian menjadi segumpal darah, jadi segumpal daging, hingga ditiupkan roh padanya, kemudian hidup, setelah itu kemudian mati, kemudian dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan, ini loh keadaan engkau wahai manusia. Keadaanmu itu dari proses demi proses berubah-ubah, dari keadaan kepada keadaan yang lainnya yang berbeda-beda. Wala yajuzu lil makhluq an yuqsima bi ghairillah. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan atas makhluknya, dan ini adalah khususiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi makhluk bersumpah dengan nama selain Allah, karena seandainya kalau dia berbuat demikian, bersumpah dengan nama makhluk, maka dia telah jatuh dalam perbuatan syirik. Fama lahum la yu'minun, fayu syai'in yamna'uhum minal iman billahi wal yaumil akhir ba'da ma wudihat lahum al-ayat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fama lahum la yu'minun, apa sih yang menghalangi engkau wahai manusia tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada hari akhir setelah apa yang telah Allah jelaskan dengan gamblangnya kepada kalian. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Demikian juga wa ma lahum idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjuduna lillah wa la yusallimuna bima jaa'a fi. Demikian juga apa sih yang membuat engkau tidak mau bersujud ketika dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau menerima apa yang dikandung di dalam Al-Qur'an? Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ya itulah innama sajiyah alladzina kafaru at-takdzib wa mukhalafat al-haq. Itulah tabiat, karakter dari orang-orang kafir yang mendustakan dan menyelisih al-haq, tidak mau tunduk kepada Al-Quran, tidak mau tunduk dan menerima apa yang dikandung dalam Al-Quran, malah justru mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un, wallahu a'lam bima yaktumuna fi sudurihim minal inadi ma'a ilmihim bi anna ma ja'a bihi al-Qur'an haq. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka dari penentangan. Naam, padahal mereka mengetahui apa yang datang di dalam Al-Quran adalah hak. Sebenarnya mereka tahu kebenaran dalam Al-Quran, tetapi karena hawa nafsu, kekufuran yang telah menyelimuti diri mereka, sehingga mereka mendustakan apa yang dibawa atau terkandung di dalam Al-Quran. Fabashirhum bi'adzabin alim. Oleh karena itu, fabashirhum ayyuhar rasul bi anna Allah azza wa jalla qad a'adda lahum 'adzaban muwajja'an. Kabarkanlah kepada mereka berita gembira, wahai para rasul, wahai Rasulullah,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk mereka azab yang sangat mengagetkan, azab yang sangat menyedihkan. Kemudian Allah menutup ilal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Artinya lakinnal ladzina amanu billah wa rasulihi wa addu ma faradahu Allahu alaihim lahum ajrun fil akhirah ghairu maqtu'in wala manqus. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menunaikan segala apa yang Allah wajibkan atas mereka. Mereka tidak akan pernah mendapatkan siksa, tidak akan pernah mendapatkan azab, tetapi justru mendapatkan pahala yang besar di akhirat dengan pahala yang tidak terputus dan pahala yang tidak terkurangi. Nah, di dalam ayat ini kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah ada 5 faidah. Pada ayat yang ke-16 sampai 19 Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan annal insan muqbilun ala ahwalin wa ahwalin halan ba'da halin, haulan ba'da haul ila an yantahiya ila jannatin aw nar. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama bulan, kemudian barakallahu fikum bersumpah atas nama malam. Allah ingin menegaskan bahwasanya wahai manusia, Allah menjelaskan bahwasanya manusia itu menghadapi dengan berbagai macam keadaan yang silih berganti, yang keadaannya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Keadaan yang hari pertama dan hari kedua dan hari seterusnya hingga mereka mati dan dihisab menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berakhir apakah ke surga ataukah ke neraka. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tahapan demi tahapan. Dan kemudian keadaannya pun berbeda-beda. Dari cuma setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dibentuk makhluk dan ditiupkan padanya ruh, kemudian menjadi anak, menjadi bayi, kemudian bisa menyusu, kemudian besar, dan bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif, beban syariat, perintah dan adanya larangan. Setelah itu mereka mati dan kemudian dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan mereka. Nah, ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua, di dalam ayat yang ke-20, fama lahum la yu'minun. Allah ingin menjelaskan bahwasanya anna adama imanil insan bi rabbih amrun yastad'i al-ajab. Di dalam ayat ke-20 ini menjelaskan bahwasanya ketidakadanya iman pada manusia kepada Rabb-nya inilah perkara yang sangat mengherankan. Apa sih yang menghalangi manusia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kok masih mempertanyakan keberadaan Allah, tidak mau bersujud kepada Allah dan yang lain sebagainya? Padahal apa? Bukti-bukti, ayat demi ayat, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan gamblang di dalam Al-Qur'an. Kok bisa belum membuat mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian juga orang-orang Islam yang masih dengan kemaksiatannya, masih gak mau sholat, gak mau puasa nanti di bulan Ramadan, tidak mau bersedekah dengan hartanya, masih bakhil. Dengan apa? Dengan keyakinan harta itu bisa mengurangi harta mereka sehingga membuat mereka pelit. Ini sungguh mengherankan. Fama lahum la yu'minun. Sehingga fa barakallahu fikum kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita beriman kepada Allah dengan iman yang benar, ketika melihat mereka yang belum mau tunduk dan patuh kepada Allah, itu sangat mengherankan. Faedah yang selanjutnya, pada ayat yang ke-21 Allah mengatakan wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun.
Di dalam ayat ini memberikan faedah bahwasanya apabila seorang dibacakan ayat ini, disunnahkan bagi mereka bersujud dengan sujud tilawah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'u syaqqat waqra bismi rabbika, rawahu Muslim. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami dahulu bersujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca dua ayat ini. Apa itu? Yaitu idza as-samaa'u syaqqat. Ya, pada ayat wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, dan juga pada surat waqra bismi rabbik wasjud waqtarib. Sehingga barakallahu fikum, di dalam dua surat ini Al-Alaq dan Al-Syiqaq terdapat padanya ayat as-sajdah yang disunnahkan bagi seorang muslim apabila membacanya dia bersujud. Dan ini agar apa? Pertama, kita mendapatkan pahala yang besar dari pahala sunnah. Kedua, sebagai bentuk mukhalafah iblis. Syaitan mengatakan ketika ada anak Adam membaca as-sajdah kemudian dia bersujud, maka dia mengatakan ya wailana, ya wailun, celaka kita. Umira Adam bisujud fasajadu, umira ibnu Adam bisujud fasajadu wa umirna bisujud fa'abaina. Kata iblis, kata setan, dia mengatakan anak-anak Adam diberitakan sujud ketika membaca ayat ini, mereka bersujud, sedangkan kami celaka. Kenapa ketika kami diberitakan bersujud kami tidak mau bersujud? Ini barakallahu fikum, mereka dalil bahwasanya apabila seorang muslim ketika membaca ayat sajadah kemudian bersujud, maka dia telah menyelisih kebiasaannya iblis atau syaitan. Dan telah kita jelaskan bahwasanya yang warid yang telah disepakati oleh para ulama, pertama yang jelas dalilnya adalah hanya 4 tempat. Di surat Shad, surat An-Najm, surat Al-Syiqaq, adapun di surat kemudian di surat Al-Alaq. Adapun di selain 4 tempat ini maka para ulama khilaf. Ya, apakah sujud, apakah tidak. Disebutkan oleh para ulama ada 15 tempat di dalam mushaf kita. Ada juga yang lebih daripada itu. Ijtihad para ulama. Namun yang sahih, yang warid dalam hadis yang sahih cuma 4 tempat saja. Yang lainnya adalah ijtihad para ulama melalui perbuatan-perbuatan sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Dan ketika sujud enggak dipersyaratkan padanya berwudu, ya, kecuali dalam salat. Jelas dia sudah berwudu. Jadi ketika Anda membaca dalam keadaan tidak berwudu, maka boleh bersujud walaupun belum berwudu, atau sudah berwudu tapi batal ketika membaca Al-Qur'an. Nah, ketika lewat ayat tersebut, maka dalam keadaan muhdits, dalam keadaan batal wudunya tetap disunnahkan bersujud. Dan sujudnya tidak perlu menghadap ke arah kiblat, enggak harus. Menghadap kiblat lebih utama, namun tidak dipersyaratkan harus menghadap kiblat kecuali ketika salat. Dan ketika menjadi imam enggak perlu takbir. Ketika menjadi imam enggak perlu takbir ketika banyak wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, langsung sujud. Enggak perlu Allahu akbar. Kenapa demikian? Pertama, tidak ada hadis yang sahih sharih bahwasanya Nabi bertakbir ketika mau sujud tilawah di dalam salat. Lafaznya kata Abu Hurairah sajadna ma'a Rasulillah, enggak ada takbir. Kedua, kenapa enggak bertakbir? Karena juga akan membuat kegaduhan jika kita bertakbir bagi akhwat yang tidak melihat imam sedang sujud. Imam niat takbir Allahu akbar sujud tilawah. Kira-kira akhwat tahu enggak itu sujud tilawah sujud apa tidak? Tidak tahu. Dengan tidak adanya takbir, kok tiba-tiba imam kok lama sekali, ya, habis membaca itu kok kemudian nggak ada takbir, oh berarti sudah bisa kita ketahui ada apa? Adanya sujud tilawah di saat itu. Adanya qarinah, lamanya imam terdiam, berarti imam sedang sujud tilawah. Mereka pun bisa langsung sujud.
Tetapi apabila barakallahu fikum bertakbir, ini biasanya membuat kegaduhan barakallahu fikum di jamaah, terutama jamaah akhwat yang nggak melihat langsung gerakan imam. Sehingga Syekh Muqbil, Syekhuna Abdurrahman dan para masyayikh Yaman yang lainnya, guru-guru kami di Yaman sepakat mereka mengatakan bahwasanya tidak ada syariat takbir di sujud tilawah. Nah, dan ini lebih selamat, lebih aman dari kegaduhan yang akan terjadi pada makmum. Kemudian selanjutnya, wallahu a'lamu bima yu'un. Di dalam ayat yang ke-23 ini memberikan faidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan-perbuatan hamba. Tidak ada satupun yang tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala yang termasuk yang ada dalam hati-hati manusia. Naam, dan yang terakhir, ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun. Di dalam ayat yang terakhir ini, ayat 25, memberikan faedah yang bagi al-insan an yahmila fi qalbihi al-iman wal khair wa 'adamul haqd wal hasad li'anna Allah ya'lamu fi qalbi wa mutali'un 'alaihi. Ini sama dengan tadi. Ya, hendaknya manusia fa barakallahu fikum, masih di ayat ke-23, afwan. Ketika mengatakan Allah a'lamu bima yu'un, di ayat yang ke-23 Allah memberikan faedah hendaknya manusia jangan sampai membawa di dalam hatinya penyakit-penyakit hati. Seperti apa? Hasad, dengki, dendam. Kenapa? Karena wallahu a'lamu bima yu'un. Allah mengetahui semua yang ada pada diri-diri kalian, termasuk yang ada dalam hati-hati kalian. Kemudian faedah yang keenam terakhir, ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun fadilatu al-iman wal 'amalu as-salih. Sebagaimana yang telah lalu, terdapat padanya keutamaan beriman dan amalan soleh, dan telah kita jabarkan di pertemuan yang telah lewat. Wallahu a'lam bishawab. Naam, fa barakallahu fikum. Demikianlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Insyiqaq. Dari 25 ayat ini semoga fa barakallahu fikum banyak memberikan faedah yang besar kepada kita semuanya, yang bisa menambah iman dan qadar wa masyafa'al. Turunnya hujan membuat saudara kita sebagian tidak bisa hadir. Semoga bisa menikmati secara delay atau live streaming yang tadi dilakukan oleh Jonggol Mengaji dan juga Masjid At-Tadhkirah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan terus kita semangat di dalam mengkaji ilmu agama dan semangat untuk terus mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita kembali diberikan kekuatan, umur yang panjang, kesehatan untuk bisa melanjutkan ke ayat selanjutnya atau surah selanjutnya. Di surat apa? Al-Mutaffifin. Nah, Al-Mutaffifin adalah salah satu surat yang banyak sekarang dilakukan oleh kebanyakan manusia, pelanggaran tentang apa? Kecurangan di dalam melakukan timbangan. Masih jam 8, anak itu sudah 8:30. Fa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain doa pada tasyahud akhir yang Ustaz sebutkan tadi, apakah boleh berdoa dengan doa-doa yang lainnya? Jawabannya boleh. Nabi mengatakan faliyad'u bima syaa. Lafadznya berdoalah sekehendak-hendakmu, dengan apa yang kamu hendaki. Allahumma zawijni thaniyah ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk saya nikah 2 kali ya Allah, misalnya. Ya. Kalau marzuqni zaujatan thaniyah gitu. Ya Allah, berikanlah rezeki istri yang kedua. Istrinya dengerin. Oh, awas kamu ya. Gitu. Ternyata khusyuk kalau pas lagi doa itu. Kalau doa itu pelan-pelan aja. Di masjid kalau bisa. Kan istrinya di rumah. Kalau di dalam rumah pelan-pelan aja. Jadi boleh doa. Yang jomblo pengen pinter ya, cari jodoh, bukan pinter cari jodoh, pengen dapat jodoh, doa boleh ya. Nah, Allahumma la taj'alni fardan. Ya Allah, janganlah aku jadikan apa? Orang yang jomblo. Doa. Nah. Doa pintar, doa
diberikan rezeki yang lancar, doa biar proyeknya lancar, boleh silakan. Terus Ustaz, boleh nggak kita doa tak dengan bahasa Indonesia? Para ulama khilaf, ya, para ulama khilaf boleh nggak berdoa dengan bahasa Indonesia apabila kita nggak bisa bahasa Arab. Kan bingung ya, ya Allah berikanlah aku proyek yang sukses. Kan bingung bahasa proyek apa gitu ya, nanti malah jadinya proyek. Jadi barakallahu bagi siapa saja yang tidak mampu berbahasa Arab, maka boleh dia berdoa dengan bahasa Indonesia. Ya, kenapa? Karena khitabnya umum, faliyad'u bima syaa. Berdoalah. Ini khitabnya kepada orang Arab apa orang seluruh dunia? Seluruh dunia. Artinya berdoalah semampumu. Fattaqullaha mastata'tum. Berdoalah semampumu. Antum bisa bahasa Sunda, bahasa Sunda. Kalau bahasa Arab lebih utama. Kalau nggak bisa, yang Sunda ya Sunda, yang Jawa Jawa, yang ngapak, yang Inggris ya Inggris, yang lainnya silakan. Semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun lebih utamanya pakai bahasa Arab. Gimana caranya saat cukup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mencakup apa? Semua kebaikan, kebahagiaan dunia dan di akhirat, termasuk jodoh, rezeki, semuanya masuk dalam surat atau doa tersebut. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya boleh. Ini yang keberat ini. Yang kedua, adakah nas yang menyatakan bahwa ruh-ruh orang yang telah wafat akan bertemu satu dengan yang lainnya? Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Ana belum menambahkan hal tersebut. Yang jelas ruh tersebut barakallahu fikum adalah disebutkan juga apabila dia ahlul jannah, dia akan dibawa terbang oleh burung-burung menuju ke surga. Ya. Nah, adapun bertemu dengan roh yang lainnya, dengan bapaknya, ibunya, wallahu alam, ana belum mendapatkan nas yang menceritakan tentang hal tersebut. Nah, kenapa? Karena lafaz di dalam lafaz kiamat semuanya apa? Bertemunya nanti barakallahu fikum apa? Di hari kiamat sendiri bahwa mereka tidak akan bertemu dengan satu sama yang lainnya. Wala yas'alu hamimun hamima. Nah, di hari kiamat saja ketika disatukan roh dengan badan, dibangkitkan, mereka tidak bertemu dengan saudara-saudaranya, enggak bertanya mana bapakku, mana ibuku, mana anakku. Wala yas'alu hamimun hamima. Wallahu a'lam bishawab. Namun nanti akan bertemu ya, akan berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai. Naam, selama yang dia cintai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dun li ba'din aduun illal muttaqin. Semua manusia yang dulu bersahabat, bersayang-sayangan, bercinta kasih, bersuami, beristri, semua akan jadi musuh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang bertakwa, illal muttaqin. Jadi sehebat apapun persahabatanmu, pertemananmu, ya, istrimu, anakmu, semua akan jadi musuh, ya, kecuali apa? Ketika kamu bersahabat, berkeluarga bersama mereka di atas ketakwaan, itu akan saling memberikan syafaat. Nah, tetapi kalau ternyata semuanya yang tadi itu, ya, di dunia berkumpul dengan keluarganya, dengan temannya, hanya ceritanya dunia, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, maka barakallahu fikum tidak akan apa? Bisa bahagia bersama teman-temannya lagi nanti di akhirat, justru malah akan saling bermusuhan. Wallahu a'lam bissawab. Taib, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah taala nuwasil fi darsina al-qadim. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.